Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau bangunkan kami dan kami boleh menjalani hari baru di hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu karena kami percaya firman-Mu itu menjadi rema kekuatan kami dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami berdoa. Amin. Wafer dan mie. Landasan firman Tuhan diambil dari Ibrani 13 ayat 4 yang mengatakan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pezina." Konflik terjadi biasanya karena perbedaan. Ya, acap kali seorang suami lupa bahwa istrinya adalah seorang wanita yang cara berpikirnya sangat-sangat berbeda dengan dirinya sebagai pria. Begitu juga sebaliknya. Wanita lupa bahwa suaminya adalah seorang pria yang punya perbedaan cara berpikir, kebiasaan, perasaan, keinginan, dan kebutuhan. Pria dan wanita sangatlah berbeda. Saya ambil contoh hal yang paling umum. Misalnya kalau ingin ke toilet atau ke restroom. Seorang wanita biasanya mengajak teman wanitanya, ayo kita ke toilet. Tapi kalau pria, pasti akan merasa canggung bila meminta teman prianya untuk menemaninya ke toilet. Bahkan mungkin dianggap aneh. Kemudian kebanyakan wanita itu biasanya tidak bisa membaca peta. Tidak demikian dengan pria. Pria sangat cepat melihat peta. Seorang pria biasanya senang dengan gelar, senang dengan jabatan, kekuasaan, dan kehormatan. Karena disitulah nature-nya. Dia ingin dihormati siapapun dia. Sedangkan wanita tidak demikian. Mereka akan lebih senang diperhatikan, ditanya, di ya diperhatikan. Wanita saat pergi berbelanja dengan pria juga berbeda. Seorang pria akan membeli barang yang sudah direncanakan sejak dari rumah. Umumnya tidak begitu membutuhkan waktu yang lama di pusat perbelanjaan. Sedangkan wanita kemungkinan besar, kebanyakan ya, akan membeli barang yang tidak direncanakan. Bahkan terkadang yang tidak dibutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Salah satu perbedaan kaum Adam dan kaum Hawa yang sangat mencolok adalah dalam hal mengobrol. Kita bisa lihat saat mengobrol, seorang pria biasanya bertahap ya dalam membahas beberapa topik. Dia akan mengobrol satu topik sampai selesai dulu. Baru dilanjutkan ke topik yang lain. Bagaimana dengan wanita? Wanita bisa membahas beberapa topik sekaligus. Bisa loncat dari satu topik ke topik yang lain. Loncat dari satu topik ke topik yang lain. Dan dengan segera, setelah loncat kembali ke topik awal. Jadi jika diumpamakan dengan makanan, cara berpikir pria itu seperti wafer ya. Teratur dengan kotak-kotak yang satu arah. Sedangkan cara berpikir wanita itu seperti mie. Ya, seperti mie yang semeraut. Dia bisa loncat sana sini. Saya mau mengutarakan beberapa contoh di atas menjelaskan perbedaan yang ternyata memang cukup besar antara Adam dan Hawa. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya adalah sangat mungkin, sangat-sangat mungkin terjadi konflik di dalam hubungan suami istri.
Sayangnya, acap kali konflik tersebut terus berlanjut dan berujung kepada perceraian. Seolah-olah tidak ada lagi pilihan lain, sehingga menganggap bahwa perceraian adalah solusi satu-satunya. Padahal harusnya tidak demikian. Ada satu solusi lain yang dapat dilakukan, yaitu belajar saling mengenal. Belajar saling mengenal pribadi masing-masing. Karena tadi, bahwa keduanya sangat berbeda. Belajar saling mengenal tidak hanya dilakukan pada saat fase pacaran atau berpacaran, namun juga tetap harus dilakukan pada fase pernikahan. Karena kenyataannya masih banyak seorang suami atau masih banyak seorang istri yang tidak terlalu mengenal pasangannya. Sekalipun usia pernikahan mereka sudah menginjak puluhan tahun. Hal ini sangat mungkin karena disebabkan ketidakpedulian untuk belajar saling mengenal satu sama lain. Saling mendengar, saling mengutarakan perasaan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus menghormati pernikahan. Satu bentuk penghormatan kepada pernikahan itu sendiri adalah belajar saling mengenal, belajar saling mendengar. Karena pria dan wanita diciptakan dengan kondisi yang sangat-sangat berbeda. Seperti saya bilang tadi, seperti wafer dengan mie. Belajar saling mengenal membuat kita menjadi tahu kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Sehingga kita dapat dengan bijak bertindak jika timbul suatu konflik. Mari kita berdoa. Bapak, ajar aku hambamu untuk belajar mengenal pasangan hamba, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Pengenalan yang dalam akan memperkecil konflik. Pengenalan yang dangkal akan memperbesar konflik. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.